bibit pepaya ini buat ke apa? Cilaja itu, Pak. Kita udah belasan ribu ya nanam Iya. bibit pepaya. Sekarang ini permintaan petani ya? Permintaan langsung dari petani. Mau dibawakan ke mana aja? Kalau ini kebetulan ya ada satu orang dulu karena bertahap. Saking ya udah mulai banyak permintaan. Jadi kita bertahap dulu nih, siapa yang duluan gitu ya. Yang serius kita pilih, baru kita salurkan gitu, Pak. Memang sebenarnya respon petani itu gimana ya? Petani yang beberapa bulan lalu sudah berbuah kali ya? Udah. Jadi melihat keberhasilan itu mungkin mereka Tertarik juga tertarik ya? untuk menanam ini. Apa yang menyebabkan mereka tertarik keren? Itu sih pertama di soal perawatan itu mudah. Misal petani sayur itu ya bisa sekalian dia merawat sayuran, bisa sekalian merawat si tanaman pepaya ini. Jadi nggak nambah waktu nggak ya? nambah waktu ya, betul. Oke. Gitu. Terus mereka dapat buahnya, terus ini daunnya juga bisa disayur ya? Bisa disayur juga yang dari daunnya. Ya, ini buat para petani yang sudah pernah nanam atau ada petani lain yang belum nanam tapi istilahnya sesungguhnya kabita atau tertarik gitu. Orang yang udah pernah, udah tahu bahwa pepaya ini enak, hasilnya juga bagus, ya ikut juga terus. Jadi ini buat para petani yang sebelumnya kemarin sanksi tidak mau menanam, tapi setelah melihat petani-petani yang lain berhasil, jadi mereka tertarik. Iya, betul, Pak. Karena udah ada contoh orang yang bisa berhasil kan, gitu. Cara-caranya kan kita juga antar petani ya pasti sharing itu kan, gimana perawatan itu. Disitulah jadi tertarik. Jadi yang penting tidak menambah waktu kerja, ini mah sambil dia nanam yang lain. Dia nanam pepaya, lain hari dia membersihkan, kemudian merawat tanaman sambil menunggu ini tumbuh sendiri ya. Iya, Pak. Ini sekitar 9 bulanan bisa panen kan. Ini buat ke daerah mana aja? Ini sementara ke daerah Cilaja dulu, Pak. Nanti bakal ada permintaan lagi ya di Sanggarung bawah, Sanggarung atas. Ada beberapa kampung yang udah mulai. Kenapa diantar nggak ngambil sendiri mereka? Ya karena bisa ngobrol langsung gitu ya. Benar-benar ya saling sharing gitu ya kalau ketemu langsung gitu. Ini kan mau hujan, mau apa, terus kamu sendiri ternyata semangat untuk melayani petani. Apa sih yang menyebabkan kamu semangat naik turun bukit ini, mau hujan juga, kemudian pasti sulit medannya? Ya karena kalau orang memenuhi kebutuhan orang itu pasti senang gitu ya, adalah senang. Saya punya semangat karena pertama petani semangat menanamnya, jadi ada vibe positif gitu ya ke sayanya. Jadi dari petaninya punya keinginan kuat untuk menanam, ya dari saya juga sebagai relawan juga semangat menyalurkannya juga ya. Gitu, Pak. Jadi sebetulnya nikmatnya jadi relawan adalah ketika kita petani senang, tanaman yang kita tanam berbuah, jadi melihat petani senang dan relawan juga senang gitu. Jadi happy by making people happy, artinya merasa bahagia ketika orang lain bahagia. Ini kan kalau masyarakat itu tidak paham ya istilah gizi, istilah ketahanan pangan, istilah menyelamatkan bumi, itu kan sesuatu yang abstrak gitu. Tapi bagaimana kamu bisa menyampaikan pesan ini kepada para petani gitu, dengan bahasa apa? Itu dengan bahasa sehari-hari yang ada kaitannya dengan manfaat atau dampak langsung yang dirasakan oleh petani. Umpamanya dengan makan pepaya ini, dengan makan kelor misalkan, Bapak udah kerasa kan lebih bugar, lebih segar, yang tadinya suka istilahnya
sakit pinggang atau apa jadi hilang kan itu gitu, jadi lebih bugar kan. Nah itu yang paling bisa ditangkap ya. Jadi manfaat langsung yang bisa dirasakan petani itu, dia paham dari itu. Oke, jadi mungkin ini pesannya buat para LSM, buat pemerintah. Kalau mau melakukan pemberdayaan, jangan bahasa yang sulit ya, bahasa yang receh saja, bahasa yang to the point, yang terasa manfaatnya oleh masyarakat. Kalau ayeuna ngomong Pak, enggak kenyataan itu susah Pak. Susah Pak. Mataku saya hitung-hitung di contohan. Bersama Yayasan Odesa Indonesia akan menyebarkan bibit-bibit pertanian sebanyak mungkin. Supaya program-program pemberdayaan itu bisa berjalan dengan baik di tingkat akar rumput. Oke Mit, sekarang saya ingin tanya ya, sebagai relawan yang ke lapangan, tentu pepaya ini membawa perbaikan gizi ya, itu mah kita sudah tahu. Tapi sebenarnya dampak secara luasnya apa sih selain perbaikan gizi ini? Ya, yang tidak kalah penting juga, ini akan jadi perbaikan untuk lahan-lahan petani. Jadi lahan-lahan pertanian di sini kan banyak sekali tanah yang sakit akibat dari tidak adanya pohon-pohon ya semacam kayak pepaya gitu ya. Tanah itu terbuka bertahun-tahun, disorot matahari secara penuh gitu ya, sehingga membuat tanah itu tidak gembur. Nah, dengan adanya pohon pepaya ini bisa melestarikan tanah-tanah itu. Jadi tanah bisa lebih tertutup dari sinar matahari yang secara langsung. Kemudian akar pepaya ini juga kuat untuk menahan tanah itu ya Pak. Beda dengan tanaman sayur-sayuran kecil ya. Nah itu manfaat yang paling penting, karena dari tanaman pepaya ini akan bisa mengubah pola pertanian juga dari yang monokultur jadi yang polikultur gitu. Oke. Jadi intinya adalah teman-teman ya, ketika kita ingin memperbaiki manusia itu tidak bisa tidak, kita harus memperbaiki bumi, memperbaiki tanah. Memperbaiki manusia itu berarti memperbaiki gizi. Jadi tidak bisa kita menyehatkan masyarakat secara terpisah dari menyehatkan tanah, menyehatkan bumi. Jadi people, planet, and prosperity, bumi, manusia, dan kesejahteraan itu harus kita lakukan secara bersama-sama. Oke Mit, selamat jalan. Tolong diantarkan bibit ini kepada para petani. Selamat berhujan-hujanan. Cara makan biji pepaya caranya gini. Nah, ditelan. Jangan nikunya. Ini. Ramai ya kan itu bisa ramai itu. Ya, bagus-bagus. Nih saya akan kupas buat mencoba ibu-ibu ini pepaya pertama panen. Tuh, sampai merah-merah begini tuh. Ini bisa melebihi hasilnya dari sayuran. Soalnya kan kalau untuk sekarang sayuran pupuknya mahal. Kalau pepaya cuman dipupuk satu kali, panennya berkali-kali. Satu pohon bisa panen untuk sampai habis, bisa panen sampai 40 kali lah. Ini yang ini aja lagi. Maunya makan apa? Mau.